Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Alvin Fadli di sini, dokter yang sedang berjaga di klinik. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan JJ, Dok. Oke, Bu JJ. Ini dengan anaknya ya, Bu? Iya, betul, Dok. Ini anak saya namanya Willy, Dok. Oke, ini Willy sekarang usianya berapa, Bu? Baru 2 minggu, Dok. 2 minggu yang lalu saya baru lahiran. Oh, baru lahiran ya, Bu. Gimana, Bu, kabarnya? Apakah Ibu sehat-sehat aja nih? Sama Willy juga sehat-sehat aja? Sehat, Dok. Sayanya sehat. Ya, sehat. Tapi saya kesini cuma mau konsultasi aja sebenarnya, Dok. Oh, konsultasi apa tuh, Bu? Ya dok, jadi gini, saya kan sampai saat ini masih memberikan ASI ya dok untuk Willy. Cuman sampai sekarang saya masih belum menemukan posisi yang enak gitu loh dok buat menyusui Willy ini gitu. Terus kalau kata suami saya, coba saya harus konsultasi ke dokter gitu buat mungkin dokter bisa kasih tahu saya mungkin cara-cara atau tips and trick gitu dok buat bisa ASI dengan baik dan benar gitu dok. Karena kadang masih suka nggak nyaman, kadang jadi sakit gitu dok. Jadi Willy-nya juga bingung gimana ya dok, kayak jadi susah gitu dok buat ngasih ASI ke Willy-nya gitu dok. Baik-baik. Oke, berarti sebelumnya nih untuk Ibu JJ berarti sudah memberikan ASI memang sejak Willy dilahirkan, betul ya, Bu? Iya betul dok, cuman gimana ya dok, kayak kadang tuh putus-putus gitu loh dok, karena kan bingung gimana ya, posisinya masih belum nyaman gitu, atau mungkin emang sayanya belum terbiasa apa gimana ya dok ya. Oke, baik. Jadi memang untuk pemberian ASI ini Bu JJ memang ada tekniknya gitu untuk bisa efisien pemberiannya dan juga efektif supaya nyaman bagi Ibu JJ dan juga nyaman bagi anaknya untuk mendapatkan ASINya. Nah, mungkin untuk Ibu JJ sebelumnya apakah sudah mendapatkan mungkin edukasi itu Bu untuk mengenai posisi pemberian ASI yang tepat, Bu? Oh belum sih dok, itu mungkin itu ya dok yang mau saya konsultasikan gitu dok. Oke, kalau gitu saya bantu ya Bu untuk saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana melakukan pemberian ASI yang baik ya Bu. Boleh dok. Di dalam edukasi terkait teknik pemberian air susu ibu kepada anaknya yang tepat itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu adalah posisi, baik dari posisi ibu dan juga posisi bayi. Kedua yaitu adalah bagaimana kita bisa mensupport payudara yang benar. Ketiga yaitu adalah cara untuk memulai atau menginisiasikan refleks routing. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menilai latching atau attachment bayi terhadap payudara yang benar. Pertama-tama terkait posisi terlebih dahulu. Untuk pemilihan posisi ini kita akan memilih posisi yang paling nyaman bagi ibu, yang dirasakan paling nyaman bagi ibu. Untuk posisinya pertama-tama itu ada 4 pilihan yang bisa kita pilih. Pertama yaitu adalah cradle hold, yang dimana kita akan menggunakan salah satu tangan dari ibu untuk mendukung atau menggendong bayinya, dimana ini tangan yang digunakan itu sama sisinya dengan payudara yang akan dihisap oleh bayi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada cross cradle, yang dimana ini sama dengan cradle hold tapi ditambahkan dengan tangan satunya lagi itu digunakan untuk mensupport occiput dari kepala bayi. Ketiga yaitu adalah football atau clutch hold, dimana ini biasa posisinya digunakan dengan cara meletakkan bayi di bawah lengan ibu dan kepala bayi diistirahatkan di paha ibu. Lalu nanti payudara ibu akan disetingkatkan atau dilevelkan setinggi dengan kepala dari bayi dengan sisi tangan yang diletakkan atau di bawah dari bayi ini digunakan juga untuk mensupport kepala bayi untuk diarahkan ke payudara. Posisi ini memiliki keuntungan yang dimana bagi para ibu yang memang mendapatkan operasi sesar, ini bisa memberikan kenyamanan bagi ibu tersebut karena tidak diletakkan berat tubuh bayi ke bekas luka. Posisi keempat itu adalah side lying hold, di mana ibu akan rebahan di sisi tubuh ibu atau di lateral decubitus, dan juga bayi juga akan direbahkan di posisi yang sama tetapi saling berhadapan, di mana bayi ini kepalanya akan dilevelkan setinggi payudara ibu. Nantinya ibu akan menyesuaikan posisi dari payudara menggunakan tangannya untuk dimasukkan ke dalam mulut dari bayi dengan teknik yang akan dijelaskan di selanjutnya. Untuk posisi ini perlu diperhatikan bagi calon ibu yang ingin menyusui, tidak diperhatikan agar tidak sedang dalam posisi ngantuk karena ditakutkan bisa tertidur dan menimpa dari bayi tersebut.
Kemudian untuk posisi bayi, prinsipnya adalah bayi harus selalu dalam posisi lurus, dari kita patokan dari telinga dan juga bahunya. Atau dengan kata lain, bayi tidak boleh dalam posisi bongkok. Lalu perlu diperhatikan juga bagi ibu-ibu ini untuk tidak mendorong kepala bayi ke arah payudara secara berlebihan, karena ditakutkan bisa menyebabkan badan bayi untuk membongkok atau arcing. Selanjutnya yaitu adalah kedua, mengenai bagaimana kita bisa mensupport payudara. Untuk mensupport payudara atau memegang payudara yang benar itu ada yang kita sebut sebagai C-hold atau U-hold. Seperti berikut, anggap ini adalah payudaranya. Kita akan menggunakan 4 jari kita di bawah dari areola, dan juga satu lagi itu di atas. Ini yang kita kenal sebagai C-hold, atau kita bisa arahkan menjadi kiri dan kanan yang kita kenal sebagai U-hold, yang dimana nanti ini akan kita gunakan cara pegang ini untuk mengarahkan payudara ke mulut dari bayi. Ini adalah cara kita bisa mensupport breast yang benar. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita bisa men-trigger rooting reflex atau agar bayi bisa mencari puting. Untuk men-trigger rooting reflex, di sini kita akan memegang breast dari ibu tersebut. Ibu tersebut akan memegang breast dari tubuhnya sendiri, dan ini dimana puting ini akan disentuh ke bibir bagian atas atau bibir bagian bawah juga masih bisa. Dimana apabila disentuhkan, itu biasanya bayi akan mulai mencari puting dari payudara ibu. Lalu apabila dia sudah membuka mulutnya, kita akan mendorong puting dari payudara ibu ini ke dalam dan mengarahkan puting ke arah hard palate dari mulut bayi, supaya ini bisa memberikan posisi yang benar agar bayi bisa menghisap puting dengan baik, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara kita bisa menilai attachment yang baik pada bayi apabila sudah dimasukkan. Kita bisa melihat bahwa nanti areola pada puting bagian atas itu lebih banyak yang terlihat daripada bagian bawahnya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa mulutnya itu terbuka dengan lebar. Lalu bibir dari bayi ini akan flaring ke luar, atau istilahnya monyong keluar seperti itu, tidak terhisap ke dalam. Lalu yang terakhir adalah biasanya dagu dari bayi ini akan menyentuh payudara dari ibu, seperti itu. Baik, untuk Ibu JJ tadi ada demonstrasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu JJ? Apakah sudah cukup jelas? Cukup sih dok untuk demonstrasinya, tapi saya izin bertanya ya dok ya. Kalau kata tetangga gitu ya dok, katanya bayi juga bisa dikasih susu formula gitu dok, pakai botol. Sebenarnya baiknya itu kapan sih dok kasih susu formula? Oh, jadi gini Bu, biasanya untuk pemberian susu formula ini itu dilakukan bagi para ibu-ibu yang memang sulit untuk mendapatkan atau mengeluarkan ASI-nya, begitu Bu. Tetapi pada ibu-ibu yang memang bisa mengeluarkan ASI dengan baik dan lancar, ada baiknya memang dilakukan pemberian ASI saja, seperti itu Bu. Dan walaupun nanti apabila tidak sempat gitu ya memberikan ASI, biasanya kita ada alternatif nih Bu, dengan cara ASI-nya biasanya dipompa terlebih dahulu dan disimpan untuk diberikan nanti apabila ibu tidak bengkok gitulah Bu, istilahnya waktunya ya. Seperti itu Bu. Nah, mungkin selain itu, apakah Ibu sudah mengetahuinya apa saja alasannya nih terkait keuntungan nih kalau Ibu memberikan ASI secara langsung? Boleh dokter kalau bisa dijelaskan dok. Nah, mungkin apabila Bu Cici belum tahu, nah untuk pemberian ASI secara langsung ini, itu ada beberapa manfaatnya Bu. Nah, jadi ASI itu memang secara naturalnya seperti itu ya Bu, memang memberikan nutrisi yang paling baik nih Bu untuk anak Ibu. Nah, biasanya kita ada yang kita kenal sebagai ASI eksklusif nih, kalau Ibu pernah dengar, yaitu adalah pemberian ASI saja ke anak Ibu selama 6 bulan pertama tanpa ada tambahan makanan atau minuman yang lainnya. Nah, ASI eksklusif ini penting Bu untuk tumbuh kembang anak bayi Ibu, yang dimana nantinya akan mengoptimalkan pertumbuhan organ-organ pada anak bayi Ibu, seperti itu. Dimana nanti otaknya bisa berkembang lebih baik dan juga sistem imunnya dan yang lainnya seperti itu. Dan juga biasanya anak-anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif itu juga dapat meningkatkan hubungan antara anak dengan ibu, seperti itu Bu. Namun nanti di sisi lain, pada saat sudah mencapai usia 6 bulan,
terkadang nutrisi dari ASI itu sudah tidak bisa mencukupi nih Bu untuk nutrisi anak Ibu. Nah, makanya di atas 6 bulan itu kita akan menambahkan empasi. Kalau Ibu pernah dengar namanya, makanan pendamping air susu Ibu seperti itu. Nah, nanti kita akan tambahkan empasi untuk mencukupi nutrisi. Nanti ada aturan lagi seperti itu Bu. Nanti mungkin kita akan konsultasi lebih lanjut apabila sudah mencapai 6 bulan ya Bu, untuk planning gizi untuk anak Ibu nih. Nah, tapi di sisi lain, jangan lupa juga Bu, terkait pemberian ASI ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, apabila nanti anak Ibu mungkin bisa alergi terhadap kandungan pada susu, atau mungkin nanti juga bisa ada diare juga nih Bu. Nanti kalau bisa terjadi, mungkin boleh dikonsultasikan kembali ya Bu, seperti itu. Dan jangan lupa, mungkin yang terakhir, pemberian ASI ini kalau bisa jangan berhenti seperti itu Bu. Mungkin kayak seminggu cuma 3 kali gitu, kalau bisa setiap hari. Karena produksi ASI itu akan terus berlanjut apabila ibu terus memberikan air susu seperti itu. Karena istilahnya apabila ada hisapan dari bayinya, maka ASI akan terus diproduksi lebih banyak. Maka ASI terus mengalir. Seperti itu Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah Dok, cukup. Terima kasih banyak Dokter. Baik. Sama-sama Ibu JJ.